Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi bukan Persib, itu lagi cooling down lah pekan ini ya. Kita ngomongin yang Timnas sama PSSI nih. Jadi, cerita tentang Erick Thohir, seorang pebisnis sukses, lalu juga kiprahnya dunia olahraga ya, basket, di sepak bola sampai punya klub selevel Inter Milan ya. Itu memang udah kita dengar dan itu luar biasa. Nah, ketika beliau terjun di sepak bola nasional jadi ketua umum PSSI, itu juga gebrakan-gebrakannya yang progresif udah kita dengar juga ya, tentang konsep akan memperlakukan VAR, lalu juga komitmen untuk memberantas pengaturan skor dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pekan ini saja nih ya, di pekan ini itu sebetulnya ada dua momentum yang menunjukkan kejelian seorang Erick Thohir ya, kejelian seorang Erick Thohir. Momentum pertama adalah statement beliau ketika mengatakan bahwa kita lupakan ya, kita rayakan kemarin kemenangan dapat SEA Games itu ya, dapat emas, medali emas sepak bola, lalu kita lupakan. Nah, ini penting. Kata-kata atau himbauan untuk segera melupakan euforia itu muncul dari Ketua Umum PSSI, ini penting. Kenapa? Kita lihat selama ini kan yang selalu diglorifikasi kan nostalgia tahun 91 ya. 91 dapat emas terakhir kali tim senior prestasi gitu. Nah, kemarin nostalgia itu tertutup oleh euforia besar-besaran sampai ada kirap ya, pawai, konvoy, parade mengarak para punggawa timnas ya. Wah, semua media memberitakan. Bahkan euforia ya, mungkin yang mirip kayak juara Piala Dunia ini diberitakan juga sampai ke luar negeri. Kalau kita lihat media-media luar negeri memberitakan juga. Jadi bukan memberitakan prestasi timnasnya, tapi bahwa gara-gara juara dapat medali emas gitu ya di regional kecil ASEAN, itu sampai ada arak-arakan besar untuk timnas sepak bolanya ya. Dan ini berbahaya ya. Glorifikasi euforia yang berlarut apalagi melebihi satu pekan, ini berbahaya. Kenapa? Karena membuat seakan-akan timnas ini power ya, superior segala macem, dan bisa-bisa mereka melupakan bahwa yang mereka juara itu memang regional kecil loh, Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini penting gitu. Sebetulnya kalau kita ngomongin atau mengklaim negara jagoan sepak bola segala macem ya, ibaratnya kalau jadi yang terbaik di Asia Tenggara kan harusnya suatu yang lumrah, biasa aja gitu. Maka ketika diglorifikasi besar-besaran, itu seakan-akan menjadi pencapaian istimewa. Dari sisi historis, dari sisi sejarah, memang istimewa ya. Karena apa? Karena kita sudah 32 tahun nggak juara, bahkan untuk level terkecil ASEAN ya, Asia Tenggara. Tapi kalau ini dibiasakan ya, hal-hal yang lingkup kecil kita heboh, klaimnya terlalu besar, ya itu sebetulnya sama dengan mengecilkan diri sendiri gitu. Ya gimana mau ngomongin level Asia, level dunia, kalau ketika juara di Asia Tenggara saja kayaknya wah keren banget gitu, terus-terusan diglorifikasi, ya jangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin peningkatan, ya Asia Tenggara itu harus dibiasakan juara jadi hal yang biasa gitu loh. Biasa Asia Tenggara, saatnya menatap Asia. Nah, ketika di Asia jadi yang terbaik lalu terjadi terus-terusan, biasa juga gitu ya. Baru melevel dunia ya, baru level dunia yang kita tuju. Nah, kalau Asia Tenggara aja udah terus-terusan diglorifikasi, itu bahaya juga buat mental ya. Nah, Pak Erick Thohir langsung gitu ya mengatakan bahwa kita lupakan. Nah, itu bagus, itu betul ya. Jadi kemarin, pesta kemarin, euforia kemarin harus segera kita lupakan ya. Kita harus meningkatkan level. Jadi timnas yang kemarin itu jangan terus-terusan diglorifikasi, disanjung-sanjung, tapi mereka harus segera kembali ke tusi utamanya, berlatih segala macam biar bisa menatap level yang lebih tinggi ya, Asia dan mungkin nanti dunia. Kita lihat ya. Itu dia kejelian pertama Pak Erick Thohir. Lalu kejelian kedua adalah menjadikan Jepang ya sebagai partner mitra, lalu untuk benchmark ya. Kenapa Jepang? Kemarin kan udah lihat beritanya ya, bahwa delegasi dari Indonesia melakukan studi ke Jepang ya. Itu terkait kompetisi, lalu juga wasit, pembinaan segala macam. Ini jeli, memilih Jepang jeli. Karena apa? Karena Pak Erick Thohir dengan jaringannya ya, itu bisa aja langsung membidik Eropa, misalkan Jerman,
Belanda gitu ya. Kalau nggak Amerika Latin, Brazil, atau ada negara nih, dia memang sekarang nggak juara dunia, tapi kalau buat level Amerika Latin ya, Uruguay itu diacu jadi rujukan terkait sport science ya. Itu kan bisa aja tuh Amerika Latin atau Eropa yang selama ini memang menguasai sepak bola dunia. Tapi kejelian Pak Erick Thohir menjadikan Jepang ya. Jepang karena apa? Karena Jepang ini teman-teman, dia punya roadmap yang jelas. Pak Erick Thohir kan kemarin-kemarin selalu mengatakan tentang roadmap ya. Lalu ketika ke FIFA juga, waktu ke FIFA itu yang apa menjelaskan ya kenapa Piala Dunia U20 urung, itu juga kan diminta tentang, lalu juga sebelumnya Kanjuruhan juga menjelaskan ya, itu kan diminta tentang blueprint ini bicara tentang roadmap, yaitu peta jalan, atau biasa kita katakan ya kalau di lingkungan saya itu adalah rencana strategis jangka panjang gitu ya. Jepang teman-teman, Jepang itu sepak bolanya ya dari mulai euforia, kultur itu tertinggal jauh dari Indonesia tahun 90-an. Tapi mereka membuat roadmap dan nggak ujuk-ujuk loh, nggak ujuk-ujuk ya, pingin juara ini enggak. Mereka punya perencanaan yang matang dari mulai kompetisi yang berkualitas, lalu juga program-program tryout ya untuk pemain muda ke Eropa, sehingga pembinaan di segala kelompok umur Jepang punya itu ya, punya konsepnya. Nah, lalu untuk meningkatkan kualitas kompetisi mereka yaitu J-League ya, itu juga ada lagi strateginya terpisah. Ini dikendalikan oleh orang-orang yang berkualitas juga ya. Saya itu pernah 2 kali ke Jepang sebelum Covid ya. Itu juga studi terkait pengelolaan kompetisi. Memang bagus. Terutama di Jepang ini yang harus kita tiru ya, tentang kepastian ya. Kepastian dalam hal apa? Banyak aspek teman-teman ya. Misalkan saja terkait jadwal. Jadi nggak seperti di Indonesia yang kadang-kadang jadwal aja nggak pasti ya, karena izin keramaian belum turun, lalu ada agenda politik segala macam. Di Jepang itu jadwal buat 4 tahun ke depan ya, itu sudah ada. 4 tahun ke depan nih, berarti buat tahun 2027 udah ada. Di sini klub mana yang main gitu ya, di stadion mana, pagi sore udah ada. Dengan kepastian jadwal seperti itu, maka sponsor, investor jadi yakin, ya nggak? Nah kalau ini jadwalnya aja nggak ada di Indonesia, kadang-kadang nggak pasti, cuma punya kemampuan bikin jadwal 1 musim setahun, itu pun berubah-ubah, ya kacau ya. Sepak bola, industri sepak bola itu punya harus bisa memprediksi ya, sustain, lalu juga prediction, itu harus punya. Jadi ngejualnya enak teman-teman ya. Itu baru tentang kepastian di jadwal. Lalu juga kepastian tentang karir ya, jenjang-jenjang karir. Jadi anak-anak yang di sini berprestasi maka berikutnya kemana itu ada. Lalu juga kepastian tentang regulasi jelas ya. Liga Jepang J-League dulu itu dimulai ya awal-awal 90-an itu dengan sedikit klub. Tapi klub yang sedikit ini itu betul-betul klub yang berkualitas, memenuhi kualifikasi, memenuhi persyaratan, finansialnya kuat, punya infrastruktur bagus, komitmen sama pembinaan dan lain sebagainya. Makanya yang berkompetisi di tingkat atas ya, di J1 itu adalah klub-klub yang betul-betul berkualitas. Sedikit nggak apa-apa, tapi berkualitas, persaingannya sehat. Jadi nggak ada yang dipaksakan. Kalau di sini klubnya kan ini nggak memenuhi syarat, ini enggak, tapi dipaksakan gitu dengan alasan nanti kurang semarak lah, lalu juga hiburan rakyat apa. No ya, nggak seperti itu melihat sepak bola profesional, nggak seperti itu. Oke teman-teman, itu dia pokoknya 2 kejelian ya ketua umum kita PSSI Pak Erick Thohir yang terbukti di pekan ini gitu. Nah, saya sih punya feeling nanti hasil di pekan ini ya, 2 kejelian itu akan menuai hasil nggak lama gitu ya. Minimal 2 tahun 3 tahun akan kita lihat. Kalau buat di sepak bola 2 tahun itu sebentar ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman, saya udah mulai aktivitas nih pagi ini. Salam buat kalian semua, semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.